Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam melengkap. Saya sekarang berada di kantor desa Tenggir ya. Ini part 2 ya, tadi part 1. Kita sudah dari jam 10 ya kita ya. Jadi sesuai judul kita bersama Bang Ipul dan juga tim berada di kantor desa ya. Oke, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita ikuti saja ya. Oke, monggo yang mau berkomentar ataupun lain halnya silakan. Gak apa-apa. Saya sementara sebagai pembina karena terkait dengan pendidikan peringatan HUT kemerdekaan RI. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa saya setiap desa itu harus berpartisipasi lah memberikan Hari ulang tahun. hari ulang tahun. Tentunya kemarin sudah sempat mengadakan rapat ya, rapat pembentukan kepanitiaan dan apalagi ya termasuk panitia-panitia lombanya itu ada 4 macam perlombaan yang akan diselenggarakan ya. Mulai Sebelum itu Pak Kades. ya. Artinya panitia yang terbentuk itu dikasih wewenang untuk membuat rondon acara, ataukah mereka hanya melaksanakan apa yang sudah ditulis atau apa saja yang dikerjakan? Mereka melaksanakan atau membuat acara tersebut, gitu. Ada itu. Kemarin sudah diputuskan dan sudah ditetapkan ya kepanitiaannya. Ya, di antara lain juga tidak menutup kemungkinan para perangkat desa juga ya, yang termasuk panitianya. Ketua panitianya siapa Pak Kades? Ketua panitianya ya Pak Sekdes. Nah, iya. Ketua panitianya itu Pak Sekdes. Mana suruh duduk itu Sekdes itu? Apa yang dikerjakan ya dari tadi hanya mulut-mulut saja itu? Karena saya butuh itu Pak Sekdes, Pak Kades, gitu loh. Iya loh. Makanya sebelum sampai bicara terkait dengan beberapa item kegiatan yang saya ingin tanyakan dulu, item 4 kalau udah keliru, item kegiatan tersebut itu Pak Kades, itu siapa? Pencetusnya itu siapa? Apakah jenengan sebagai Kades ataukah ketua panitia Sekdes ini, gitu loh. Kan gitu toh. Itu dulu saya ingin tahu sebelum saya masuk ke detail lainnya. Sepengetahuan jenengan ini kan Sekdesnya ARM ini, gitu. Ada tamu, Kades gak ada, seharusnya Sekdes yang datang. Itu aturan, gitu loh. Kenapa Kades bisa aja ada acara yang lain? Kamu tahu nggak? Nama pemerintahan desa saya. Gitu. Minta maaf kalau memang itu yang terjadi. Mungkin ada kesibukan lain. Yang minimal ngomong lah, atau delegasikan kepada yang lain. Enggak, artinya begini Pak Sekdes. Kalau saya Pak Kades. gimana ya? Saya selalu enaknya saja ya. Gimana jalannya yang terbaik ya. Iya. Kita dalam rangka pencarian solusi ya, untuk baik di pelayanan maupun di kegiatan-kegiatan yang lain ya. Yang terpenting itu memberikan pelayanan terbaik dan Sepakat. Pelayanan dulu Pak Kades. ya, Karena saya sudah terus terang aja saya disuguhkan dengan ini sebelum masuk ke tema pelayanan yang baik yang Pak Kades berikan ultimatum atau memberikan briefing kepada anak buah. Pelayanan yang baik ini kepada siapa saja? Kepada masyarakat saja, kepada perangkat saja, atau kepada tamu-tamu, atau bagaimana? semuanya. Harusnya masyarakat semua. dulu baru ke tamu-tamu ya. Saya ini
Enggak, ini masukan saja Pak Kades. Ya. Saya berikan masukan kepada Ya. Pak Kades Ya, agar nantinya Pak Kades bisa memberikan masukan kepada bawahannya. Jangan seperti ini gitu loh. Saya bukan ingin dihormati, enggak. Tapi saya bisa membayangkan Pak Kades, seorang pembina Garda Sakera saja, iya toh, dibuat seperti ini. Apalagi masyarakat yang lain, apalagi tamu yang lain gitu loh Pak Kades. Tujuan saya itu ke sana. Ini hanya evaluasi kinerja saja ya Pak Kades. Kenapa? Saya tidak akan ngomong banyak kalau pertama saya datang dia sudah sibuk. Pertama datang dia di situ Pak Kades. Saya salaman kok. Ya, kalau sibuk ya saya maklumi lah. Kan harus didahulukan, ada skala prioritas. Ya. Kan begitu ya Pak Kades ya. Makanya saya ini masih mau potong dulu ya. Ya. Karena saya ini banyak-banyak minta maaf karena mereka dianggap masih dalam pembelajaran mungkin. Kalau saya ini sudah sudah dikirim-kirim kemana? Kolaborasi saya ini seluruh Indonesia ya. Betul. Ya, karena kemarin itu sempat dijadikan pelaksana teknik kelistrikan. Ya. Jadi pernah atau sering berbaur sama masyarakat luar sudah. Ya, betul. Kalau saya ini tanyakan ini Pak Babin Kamtipmas, Babin Ya, saya ini. betul. Saya itu bagaimana enaknya sudah ke masyarakat enak, ke orang lain enak. Ya betul. Malah saya bersyukur kalau Pak Kades punya pengalaman. Karena pengalaman yang Pak Kades kirim kemana-mana itu kan tujuan utamanya adalah mentransformasi informasi dan knowledge untuk bawahnya. Makanya ini saya memberikan masukan kepada Pak Kades, berarti ada miss di sini sehingga anak buah Pak Kades yang seharusnya menjadi second line dari Pak Kades. Karena contoh saya ketika tidak ada di lokasi Pak Kades, maka wakil saya pada waktu itu sekarang ketum saya harus mendampingi dulu apa keperluannya, apa persoalannya. Kan ini level kedua Pak Kades, karena Pak Kades kan nggak mungkin ada di sini terus. Sekarang kalau ada undangan Pak Kades, misalnya dulu di balai di kota atau apa, nah ini masukan saja Pak Kades ya. Iya. Dan ini fakta yang Ya, terjadi siap, yang saya alami dan kebetulan ini Bang Ipul yang datang diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat biasa gitu loh. Nah ini losnya saya mengawasi, mengamati kinerja dari Pemdes. Kenapa? Karena saya percaya dengan Pak Sugito sebagai Kades yang menurut saya akan mampu memberikan pencerahan kepada anak-anaknya ya. Jadi kasih tahu, saya dekat juga dengan Pak Sekdes, tapi dalam ranah ini saya tidak berbicara tentang kedekatan. Tapi saya berbicara ketika ada di balai desa, ya jalankanlah aturan yang sudah diberitahukan oleh Pak Kades. Agar Pak Kades sekolah kemana-mana, mendapatkan ilmu di mana-mana, diturunkan kepada anak buah tidak sia-sia. Ya Pak Kades ya. Oke kita close di situ. Yang penting Pak Kades tahu bahwa ini yang kami alami tadi Pak Kades. Kenapa? Saya hanya jadi acuan agar nanti ke bawah siapapun yang datang hormati mereka. Bukan hanya Bang Ipul saja. Teman-teman polisi, teman-teman apapun di bawahnya, apa rakyat kecil, petani itu hormati. Kalau Pak Kades saya yakin itu gitu loh. Ya oke Pak Kades, kembali lagi kepada topik. Kenapa kedatangan kami ke sini? Ya Pak Kades ya, ini bulan politik. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, sebelum itu saya tanyakan dulu. Ini program acara kegiatan ini program desa Pak Kades. Iya. Betul ya, artinya anggaran yang diberikan, anggaran yang dikeluarkan itu dari desa betul. Betul ya, ada alokasi anggarannya ya nanti di SPJ-nya ya. Oke, menurut saya itu adalah sah-sah saja karena apa? Karena ini juga terkait giat yang menghormati 17 Agustus ya. Nggak ada masalah Pak Kades, saya tidak akan masuk di sana. Artinya yang paling penting adalah kegiatan ini dilakukan untuk desa. Pertanyaan saya, kepentingan kegiatan ini untuk apa Pak Kades? Kan pasti ada tujuan toh, tujuannya apa? Ya mensukseskan hari ulang tahun ini. Memeriahkan. Oke, memeriahkan hari kemerdekaan RI. Dan betul ya Pak Kades ya. Memeriahkan hari kemerdekaan RI ini sasarannya ini kan topiknya Pak Kades. Sasarannya ini adalah kepada siapa? Kepada masyarakat kan? Iya, kepada masyarakat. Masyarakat Tengger dalam masyarakat Tengger yang dalam hal ini agar juga ikut dalam euforia. Sepakat nggak Pak Kades? Betul. Agar ikut dalam euforia
desa ini memfasilitasi. Gitu. Pertanyaan saya adalah, Pak Kades, kenapa saya tadi tanyakan 4 acara tersebut siapa yang membuat? Karena ada satu acara yang saya ingin pertanyakan. Ini tujuannya untuk siapa? Saya sebut saja ada lomba joget apa? Bunga rasa ate. Itu siapa yang memiliki ide itu? Begini, ya. Kan tempo hari kan saya sudah merapatkan ya Dengan? tentang Enggak, dengan siapa dulu? semua para RT, Enggak, DW. artinya di lingkungan desa-desa ya? Iya. Oke. Lingkungan desa. Akhirnya Cuma karena waktunya ini apa ya sifatnya berburu-buru, jadi tidak ada sebenarnya ya tidak ada keinginan untuk menjurus ke sana, cuma karena ingin memudahkan masyarakat ya, para peserta karena ini butuh pembelajaran Mas ya. Tentunya kan butuh pembelajaran, tidak serta merta pas tahu ya kan seperti itu. Saya sudah menyerahkan kemarin untuk lagu yang dianu itu ya terserah saja sudah gimana enaknya. Ini karena bentuknya skop desa ya, jadi saya itu tidak pernah berpikiran bahwa ini karena lagunya itu anu ya. apa dulu lagunya anu apa? bunga rasa ate. Iya, apa itu bunga rasa ate? Yang sepengetahuan Pak Kades itu bunga rasa ate itu lagu jigilnya siapa? Saya mau tanya dulu. Iya betul. Enggak, saya tanya dulu. Apa? Jinglenya itu untuk jinglenya apa? Bunga rasa ate. Ya kan kemarin kan kebetulan Desa Tenggir ini masuk juga di kriteria 11 besar ya. Dari 15 peserta itu. Maksudnya 11 besar dari 15 peserta? Ya. Berarti bukan 15 besar, 4 terkecil. Ya, 4 terkecil ya. Karena saya bukan ide siapa Itu ini. enggak, pertanyaan saya gitu aja dulu Pak Kades. Iya. Itu jinglenya siapa? Memang jinglenya Pak Karna itu. Jangan Bupati ya? Ya. Saya tidak mau menyebutkan Bupati dia. Jinglenya Pak Karna untuk, saya tanya dulu, untuk Ya gimana? Saya tidak tahu itu untuk apa ya. Ini Pak Kades. Yang penting saya sudah. Enggak, bukan. Sampai sebagai seorang leader ya di desa Pak Kades, coba jujur dulu sama saya, ya toh, sama masyarakat kita semua Pak Kades, gitu. Jingle ini jingle Bung Karna, bukan Bupati loh ya. Saya katakan ya. Iya toh, Bung Karna sebagai dan untuk apa? Tahu nggak sampean? Jawab tahu apa tidak dulu aja. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Karena decision makernya Pak Kades itu di Kades. Kalau Kades tidak setuju, karena Kades adalah seorang kepala desa untuk seluruh wilayah di Desa Tenggir, siapa yang berani membantah di bawah? Saya pengen tahu. Paham nggak maksud saya? Iya. Paham nggak dulu ya? Jadi di situ Pak Kades. Tapi kalau Pak Kades melakukan sesuatu hal, karena Pak Kades kan Kades wilayah sini, wilayah Desa Tenggir. Pertanyaan saya kan simpel. Apakah seluruh warga Kades, ya toh, yang tadi Kades mengatakan kegiatan ini untuk masyarakat Desa Tenggir tanpa terkecuali, sepakat? Sepakat. Oke, tanpa terkecuali. Tapi ketika ada jingle tersebut, Pak Kades sudah memetakan. Karena hanya orang yang tidak paham, orang desa saja paham Pak Kades. Apalagi sosok seperti Pak Kades yang tadi memiliki pengalaman, pengetahuan segala macam, tidak bisa membaca jingle rasa bunga ate ini untuk apa, tujuannya kepada siapa, dan ini jingle untuk acara apa. Itu loh Pak Kades, yang sangat saya sesalkan itu di sini. Sumbernya Bapak itu saja Mas ya, potongnya. Sumbernya untuk mengeluarkan senam saja itu dari masyarakat.
Saya tidak pernah siapa? untuk Enggak dulu, masyarakat itu siapa? ya terutama pesertanya itu yang ikut kemarin itu. Itu Yang 8 itu. Yang punya gagasan untuk wah, adakan lompat senam juga Pak Kades. Ya sudah terserah, yang penting anggarannya cukup. Seperti itu saya. aduh, sebentar, saya kok malah ragu lagi. Pak Kades tadi bilang bahwa acara ini dibuat oleh perangkat desa dengan melibatkan RT, ya toh, Kampung, BPD dan yang lain-lain. Ya. Keluarlah namanya random acara Pak Kades. Ya. Gitu. Lah kok sekarang tiba-tiba ke peserta? Mau mengadakan lomba apa sebenarnya itu berawal dari peserta yang kemarin yang ikut itu. Pak Saiful. Ini loh, Pak Kades. Gak ada cerita di mana-mana itu peserta itu yang akan memberikan pengaruh kepada setiap kegiatan. Peserta itu akan mengikuti ketika sudah ada pengumuman ini ada acara yang sudah ditentukan oleh desa. Hasilnya memang seperti itu. Dia siapa yang menentukan ini? Bagi pesertanya kemarin kan dilibatkan juga yang 8 orang itu. Ya. Berarti ini sampean penjaringannya peserta dulu. Tidak ada kegiatan apapun sampai sudah jaring peserta. Kan tambah kacau ini Pak Kades. Ini ya kemarin kan saya itu sudah memberikan rasa terima kasih kepada peserta sempat menjadi nominasi 11 besar. 11 dari 15. 4 kecil Pak Kades ya, malu-maluin aja sampai dari 15 sampai bilang. Ya kan pesertanya kan Iya, 4 dari bawah. 200. Ah, 200 tadi sampai ngomong 15 tadi. Dari yang 200 itu masuk 15 besar. Berarti masuk 15. Desa Tengger itu nomor 11. Ya. Nah, betul nggak? Tadi sama dengar apa? 15 Ya, besar. Berarti kalau 200 masuk nomor 11, saya ikut bangga sebagai orang Tengger. Ya. Jangan Ya, karena kebanggaan itu langsung karena ini berhubungan dengan euforia tadi ya mau itu siapa itu yang ngadakan kemarin Pak Kades? Saya tidak tahu. Yang ngadakan ikut lomba itu siapa yang mengadakan? Pak Kades tahu nggak? saya kurang tahu juga Nggak tahu ya? dari Pak Bupati karena sekarang Pokoknya ikut aja ya. iya Artinya pokoknya ikut ya. ikutnya Karena bukan panitia ya. mendadak juga saya itu Ya, 5 hari jadi artinya kan sampean bukan panitia. ya bukan Nah, hanya sekedar menjadi peserta. Pertanyaan saya pada sampean itu, ketika sampean menjadi peserta, apa sampean yang mengusulkan sama bupati? Ada jingle itu. yang waktu ikut ke sana Iya. Sampai ikut karena apa? ada brosurnya Karena sudah ada brosur, Ya. bukan peserta yang mengusulkan. Iya. Saya beli merahnya gue di Sakotik, dipet sedikit saja. Makanya Cak Bulet, sampai berhadapan dengan Bang Ipul. Bah. Artinya siapa? Pertanyaan sih. kalau desa itu Siapa yang menentukan random dan salah satunya adalah lomba joget bunga rasa ate. Siapa? Biar nanti saya tidak bulet Pak Kades. ya, makanya saya ini Siapa? Panitia ke, saya. Kades ke, peserta ke. Apakah peserta itu pada waktu pembentukan acara juga Pak Kades undang? Makanya itu aja. Ya iya diundang itu yang 8 itu diundang memang karena sudah pernah ya anggapan saya ini seperti saya seperti itu. Oke. Yang 8 itu karena sudah pernah membawa nama harum desa. 8 ini 8 orang atau 8 kelompok? 8 orang. 8 orang. Iya, kemarin itu kan pesertanya kan peregu itu kan. Makanya saya butuh ketua ini. Sekarang yang sudah daftar ini untuk lagu atau joget bunga rasa ate ini konsepnya seperti apa Pak Kades? Berkelompok karena gini, kalau sampean mengambil, ya toh, sampean mengambil mengadopsi dari kegiatan kemarin, setahu saya ya Pak Kades, yang terfollow up di media atau di medsos itu kelompok, setahu saya ya. Nah, sampai bicara barusan 8 orang. 8 orang ini yang sampean maksud itu adalah 8 orang yang dalam satu tim itu kemarin. Ya. Untuk acara ini nanti
Ini konsepnya seperti apa? Per orang itu. 6 orang ini satu regunya. Satu regunya 6 orang. Ya. 6 orang. Ya sekaligus yang 8 itu dijadikan tim juri dengan saya, tim penilai. Karena sudah paham tentang kurangannya. Oke. Bagus sampean sudah. Ntar jadilah Mas. Jadilah ya. Bagus ini. 8 orang sampean jadikan tim penilai. Iya. Pesertanya bukan yang ikut. Bukan. Berarti kan sama-sama nggak tahu ini peserta Pak Kades. Kalau sampean tadi berorientasi bahwa kenapa ada acara ini, karena sampean mengatakan bahwa ini acara yang orang pesertanya yang bisa tahu, bisa paham terhadap joget. Berarti kalau ini kan orang-orang yang sama-sama tidak tahu. 6 orang ini kan bukan peserta yang ikut kemarin yang sudah latihan sekian puluh tahun lah bahasa saya. Bah, itu sudah divideokan kemarin Mas, membuat video. Iya ya. Pak Kades. Langsung di-share sebelum Gitu pelajari. loh. Iya. Gerakannya seperti itu. Siapa yang suruh mempelajari? Para panitia yang nge-share di grup-grup. Pertanyaan saya hanya simpel sama sampean itu, gitu loh. Kenapa kok itu yang harus dipelajari? Kalau sama-sama belajar, Pak Kades, gitu. Kalau sama-sama belajar, bisa nggak buat produk lain joget banyak kok? Paham nggak maksud saya? Saya sampai paham. Enggak, ini intinya adalah, ya toh, saya tidak mau Desa Tenggir menjadi contoh, Pak Kades. Karena Desa Tenggir ini contoh. Ketika Desa Tenggir nanti sukses memihak acara dengan membuat acara lain, ini akan ditiru oleh desa-desa yang lain. Dan ini tidak benar. Dan saya tidak mau nanti Desa Tenggir yang saya jaga selama ini. Saya pernah datang ke sini Pak Kades untuk urusan proyek. Saya tanya dulu, jawab. Saya pernah datang ke sini untuk mengusulkan proyek. Saya datang ke sini untuk mengusulkan orang-orang yang mengerjakan proyek. Enggak Pak Kades. Bahkan saya mengevaluasi hasil kinerja Pak Kades tentang proyek. Saya tidak. Kenapa? Saya percaya dengan Kades untuk bisa mengakomodir tersebut. Kenapa? Karena setiap hal yang Pak Kades lakukan ketika terkait dengan buildingnya, ketika terkait dengan proyeknya Pak Kades, itu untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Pak Kades tidak bisa memilah dan memilih siapa yang boleh jalan di tempat ini. Tidak bisa. Dan masyarakat pun akan jalan di tempat tersebut. Tidak memilih, dia Islam kayak, dia Kristen kayak, dia Buddha kayak, dia apa kayak, dia Cina kayak, dia tidak akan memilih. Itu yang saya maksud. Kenapa saya tidak turun? Karena programnya ini tidak memihak. Betul nggak Pak Kades? Kecuali yang diatur oleh undang-undang. Contohnya RTH, ini kan diatur dengan undang-undang, yang kaya nggak boleh. Saya itu dukung Pak Kades. Selama pemerintahnya Pak Kades saya tidak pernah mengganggu. Karena saya percaya, betul nggak? Tapi kalau sudah menyangkut tentang Kamtibmas Pak Kades, tentang ketertiban masyarakat, saya terpanggil Pak Kades. Karena dengan cara seperti ini, ada 2 hal kemungkinan yang akan dilakukan. Ini sebagai leader Pak Kades untuk berpikir. Yang pertama adalah, ya toh, ini yang tidak suka dengan lagu Rasa Bunga Ate tidak akan ikut menikmati acara 17 Agustus. Dan tidak suka dengan joget Bunga Rasa Ate. Kenapa? Kita sudah terkotak ini sekarang. Betul nggak? Terus yang kedua, bagaimana misalnya sampai ada kegiatan yang akan merusak namanya kegiatan tersebut? Bisakah Pak Kades ini akan berdiri di depan untuk mengantisipasi kalau tidak melibatkan teman-teman TNI Polri lain? Itu yang kita harus bijak Pak Kades. Gitu. Yang terakhir Pak Kades, ketika saya memberikan pertanyaan kepada Pak Kades, saya bukan penyidik ya. Saya bukan penyidik. Tapi ketika saya berikan pertanyaan kepada Pak Kades tidak akan pernah berlari bahwa jingle dari Bunga Rasa Ate ini adalah jinglenya Bung Karna untuk Dedeng Pole menjadi calon bupati Situbondo. Dia orang bebas. Satu ya Pak Kades ya. Kalau sampean sudah paham diri-dirinya, mau tak tahu sampean tak paham diri-dirinya. Tak paham. Apa? Tidak pernah memperhatikan saya. Seorang Kades saja tidak paham. Sampai jadikan produk apalagi masyarakat luar sampean. Masyarakat sampean Ya cuma musiknya itu yang ditiru Mas. Berarti nanti tanpa musik, tanpa suara ya? Ya kurang tahu saya ini pelaksanaannya gimana. Ya Allah, Pak Kemarin Kades. ini soalnya contohnya yang dibuat video itu ada
ada liriknya, ada Apa liriknya? vokalnya. Yang sampean ingat dulu. Saya sumpah saya tidak pernah Udah ingat-ingat saja, ingat-ingat satu bait saja. Itu yang pertama itu bunga Tapi rasa sampean sepakat bahwa itu jinglenya Bung Karno tadi. Iya kan ada Bung Karnanya masalahnya. Sepakat kan? Iya. Iya sudah itu ya. Iya. Artinya ketika sampean bersepakat bahwa itu ada namanya Bung Karno Pak Kades, dan kita uji nanti kalau sampean nantang ini. Ya toh, berarti sampean akan menguntungkan salah satu calonnya akan menguntungkan syukur-syukur Bung Karno tidak jadi nyalon, maka ini bebas. Tapi Bung Karno sampai nyalon, berarti ini adalah rentetan dari sebuah mens rea dari hukum yang tertata. Apa itu? Dengan menggunakan anggaran desa. Ya toh, dengan menggunakan anggaran desa. Dan ini jinglenya jelas tertuju kepada seseorang yang kita tahu, semua masyarakat tahu. Iya toh? Ini menguntungkan untuk dia, maka anggaran desa tersebut itu jelas dan pasti digunakan untuk menguntungkan orang lain. Karena kan saya uji. Makanya saya tidak mau seperti itu. Saya lebih baik desa lain yang melakukan, biar saya ketika melaporkan itu bukan kawasan saya. Paham tidak maksud saya Pak Kades? Ya. Jadi ini tolong dievaluasi betul. Saya sempat terlintas. Apalagi suka terlintas itu. Sempat terlintas karena begini ya. Karena dengan ketua pelaksana lomba ini karena sharing apa ini tidak mengganggu. Ini kan belum pendaftaran Pak Kades. Nah, sempat dijawab seperti itu. Sampai sudah tanya. Dengan Ketua dengan ya? yang lain. Saya ketua. Bersharing dengan semua. Oh, ya ulangi lagi torek tadi, dengan yang lain. Dengan semuanya. Apa tidak menguntungkan tuh? Ini kan bakal calonnya masih belum Pak. Siapa yang mengusulkan, siapa yang memiliki ide atau statement seperti itu Pak Kades? Pak Kades ingat? Saya. Bukan, saya bertanya. Oh, iya. Apakah ini tidak ada masalah? Betul seorang kepala seperti itu. Seorang leader kan harus seperti itu. Ada yang ngomong. Enggak Pak Kades. Ini siapa Pak Kades? Saya belum Lupa. saya. Oke, tidak apa-apa. Dalam hukum lupa itu dianukan. Apa artinya? Berarti orang itu ingin menjebloskan Pak Kades. Tidak layak itu jadi anak buah itu. Gitu itu. Enggak, bukan perangkat tuh yang menjawab itu. Siapa? Para audien menjawab itu yang di rapat itu. Iya berarti itu rakyat yang tidak sayang dengan Pak Kades itu. Besok saya ajak detektif itu. Kenapa ini beresiko Pak Kades? Iya. Saya meminta kepada Pak Kades. Sebentar ya. Biar dari sini ini juga peringatan untuk kades-kades seluruh Situbondo. Loyalitas itu wajib. Tadi saya bilang kepada teman-teman, ada gambarnya Pak Kades, ada gambarnya Bupati. Itu wajib daripada kades saja. Sepakat. Kenapa? Karena itu bapak kita. Bupati Situbondo itu bapak kita. Kebetulan sekarang dijawab oleh Bung Karno. Tapi ketika Bung Karno itu mencalonkan diri, itu sudah sebagai rakyat kita. Kita harus adil semua Pak Kades. Paham nggak? Kalau memang ada seperti itu Pak Kades, coba adakan juga jinglenya lagu yang tentang Rio. Apa Rio itu? Saya patenan itu. Saya tidak bicara tentang Rio di sini. Siapapun kades nanti yang akan mengangkat acara dan itu membuat jinglenya Rio, lomba dengan menggunakan dana anggaran desa, pasti akan saya labrak. Karena yang saya inginkan kondusivitas. Kades dipilih oleh rakyat. Iya, selesai sudah gitu. Siapapun itu, bukan karena ini kebetulan aja saya kaget Pak Kades. Loh, ini kok ada di daerah saya. Karena kebetulan kami juga sebagai Garda Sakera, saya sebagai pembina, saya juga pemantau resmi oleh negara untuk pelaksanaan pemilu 2020. Saya bukan orangnya si A, saya bukan orangnya si B. Tapi satu hal, saya ingin masyarakat tenang menikmati acara pemilu pilkada ke depan itu dengan tenang, dengan damai, tanpa ada recok dan merecoki dari pimpinan daerah masing-masing, dari penguasa wilayah masing-masing, dari raja kecil yaitu Dekades. Saya tidak mau seperti itu, apalagi sampai ada anggaran desa yang digunakan untuk acara yang tidak pada tempatnya Pak Kades. Ya, jadi saya minta itu. Jika tidak,
dan Pak Kades tetap mendengarkan orang-orang yang memberikan input kepada Pak Kades yang tidak benar, maka mohon maaf Pak Kades, saya yang akan memimpin kekacauan ini. Terus terang saja, mereka sudah banyak berkumpul, tinggal mencari leader. Saya yang akan memimpin. Kenapa? Karena saya anggap desa balai desa ini itu bukan milik warga, seluruh warga desa Tenggir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan uji nanti di Polres Situbondo atau mungkin di Kejaksaan. Apakah dengan acara ini pemanfaatan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor sudah masuk atau tidak? Karena menurut saya ini masuk karena menguntungkan orang tertentu. Ya Pak Kades ya. Kenapa saya datang ke sini? Agar saya tahu Pak Kades. Saya tidak mau terlalu mendalam. Ini sebagai bahan Pak Kades. Untuk bisa Pak Kades menyampaikan kepada orang yang ada di atas Pak Kades bahwa Garda Sakera turun karena acara ini. Sampai dosa jawab itu. Ya, biar saya tidak panjang nanti. Karena ini nanti akan saya naik ke atasnya lagi nih Pak Kades, selain dari sini. Jadi pilihan ini bukan sebuah ancaman, saya hanya peringatkan saja. Ya Pak Kades ya? Iya, ayo lah, Eman, kita tunggu dulu. Eman, ini ada anggaran yang Pak Kades untuk menyenangkan, memeriahkan. Karena kan dia tulis toh, untuk menyenangkan masyarakat. Jangan sampai ketika menyenangkan masyarakat itu berimbas kepada hal yang lebih besar. Yang pertama, yang kedua berimbas kepada hal pribadi. Mohon izin Pak Kades. Ya, siapa yang bisa menyelamatkan Kadis DLH pada waktu itu? Siapa? Masuk dia, pecat dia dari PNS. Hanya gara-gara dia ingin melindungi seseorang yang memerintahkan dia. Siapa yang rugi? Dia. Siapa yang rugi? Keluarganya Pak Kades. Saya tidak mau itu terjadi pada bapak saya di sini. Karena Kades dengan saya baik. Saya peringatkan ini agar ini tidak terjadi kemana-mana. Dan Garda Sakera sejak saat ini akan jalan memantau semua agar Pilkada 2024 betul-betul dirasakan tanpa sebuah intimidatif, tanpa sebuah keberpihakan oleh orang-orang yang menggunakan anggaran negara, baik itu tempat maupun anggarannya Pak Kades. Hanya itu saja saya kepada. Kenapa? Rasa sayang saya kepada Pak Kades. Jangan sampai ini terkotori. Selama Pak Kades di sini, saya selalu mensupport Pak Kades. Betul nggak? Saya selalu mendukung Pak Kades. Jangan sampai ini terkotori. Itu aja Pak Kades ya. Tolong, saya hanya mau melihat 2 hari lagi apakah masih ada atau tidak. Dan saya juga pesan kepada teman-teman, ini antisipatif. Saya sudah sampaikan ini ada gerakan yang sudah ada dan saya sudah mencium di sana. Tapi kalau memang tetap ada, agar ini nanti terjadi sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, saya yang akan memimpin kekacauan itu. Biarkan saya yang akan berkorban untuk masyarakat. Kalau begini, karena ini masyarakat atau per RT ini itu sudah musiknya itu yang dipelajari. Takutnya kalau diganti ya, kan gerakannya tidak sama. Oke, saya langsung putuskan. Kalau hanya musik saja, Ya, tanpa ada lirik, ya. deal. Ya, oke, saya hargai. Kenapa? Karena mereka sudah belajar. Ya. Makanya jangan buat kesalahan, kasihan. Kasihan. Ya. Lirik tidak tanpa lirik ya. Ya. Oke, nanti saya amatin Pak Kades. Saya siapkan orang-orang yang ingin ngacaukan di suatu tempat. Ya sabaran ini ya, saya kasih PR untuk teman-teman dari Polri. Karena ini agar tidak ditiru. Dan ini terus, ya. Ini terus terang saja. Kenapa kok desa Tenggir yang dijadikan sebagai percontohan? Desa Ngok Tibir ya. Gitu loh. Tolong untuk yang di atas sana ya, tolong untuk yang di atas sana. Ya. Gitu loh. Tenggir jangan jadikan percontohan yang tidak baik. Ini kawasan saya. Saya jaga Tenggir itu luar biasa. Betul nggak Pak Kades? Ya. Ketika yang lain memviralkan hal-hal terkait dengan kesalahan saya diem. Karena itu bukan kesalahan yang dilakukan oleh Pak Kades. Betul nggak Pak Kades? Ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan Tenggir. Tenggir berkolak-kolean, coba-coba. Karena itu ada hubungan emosional dengan saya. Saya tak nyaman masa laporakin Kades Sudbito. Kan tak lebur dia Pak Kades ya. Jadi mau mancing ikan kor bicara semak soalnya dengan mancingan dan kor Sudbito ya. Oke, gitu aja Pak Kades. Karena ini saya akan running. Saya terima kasih. Kita sepakati, jangan rugikan masyarakat, jangan ada lirik, ya. Dan judul dirubah Pak Kades karena lagu itu sesungguhnya bukan lagu, judulnya itu pakai aja judulnya itu. Judul yang aslinya apa? Mancing. Mate mancing. Ya. Tak lupa juga nanti. Oke ya, betul. Saya sampaikan kasihan dengan masyarakat. Dan itu sudah ada di kepala saya, luar biasa Pak Kades. Itulah seorang leader, decision maker ketika pada posisi kritis.
langsung eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Kades, ya. Sampai sekdes. Nyantai ya. Iya. Udah ada Pak Kades ya. Saya punya acara ini Pak Kades ya. Ya, makasih ya. Pak pembinaan tidak bisa dampingi, datang dari Bogor. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ke depannya kita akan lihat lagi perkembangannya dan tindak lanjut dari Garda Sagera sendiri bersama tim. Kita akan terus kawal dan kita pantau ke depannya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemakar, Bubuk Garda Sagera. Hura. Mas Samsul.